Shalom, saya akan membaca dari buku Hidup yang Disucikan yang ditulis oleh Ellen G. White. Kesempatan istimewa orang Kristen. Ini adalah bab 11, bab yang terakhir dari buku Hidup yang Disucikan. Selamat mendengarkan. Banyak orang yang sungguh-sungguh mencari hati yang suci dan hidup yang murni tampak bingung dan kecewa. Mereka terus-menerus memandang pada diri sendiri dan menangisi iman mereka yang kurang. Dan karena mereka tidak memiliki iman, mereka merasa bahwa mereka tidak dapat menuntut berkat Allah. Orang-orang ini salah mengerti perasaan sebagai iman. Mereka berdalih dari kesederhanaan iman yang benar, dengan demikian menimbulkan kegelapan besar ke atas jiwa mereka. Mereka harus mengalihkan pikiran mereka dari diri, agar tinggal dalam belas kasihan dan kebaikan Allah, dan merenungkan kembali janji-janjinya. Lalu percaya bahwa Ia akan menggenapi perkataannya. Apabila kita bertobat dari pelanggaran masa lampau terhadap hukum-hukumnya dan bertekad memperbarui penurutan pada masa mendatang, kita harus percaya bahwa Allah demi Kristus menerima kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kadang-kadang kegelapan dan kekecewaan datang kepada jiwa, mengancam dan mau menghanyutkan kita, tetapi kita tidak boleh meninggalkan keyakinan kita. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, baik dengan satu perasaan maupun tidak. Kita harus berusaha melaksanakan setiap tugas dengan setia, kemudian dengan tenang berpegang kepada janji-janji Allah. Kadang-kadang perasaan ketidaklayakan kita membuat ketakutan di dalam jiwa, tetapi ini bukanlah bukti bahwa Allah telah berubah terhadap kita atau kita terhadap Allah. Janganlah mengekang pikiran hingga mempunyai satu perasaan tertentu. Bisa saja kita tidak merasakan hari ini damai sejahtera dan sukacita yang kita rasakan kemarin. Tetapi dengan iman kita harus memegang tangan Kristus dan percaya penuh kepadanya di dalam gelap maupun di dalam terang. Setan bisa saja berbisik, engkau terlalu berdosa untuk dapat diselamatkan Kristus. Sementara menyadari bahwa engkau benar-benar orang berdosa dan tidak layak. Namun engkau dapat menghadapi penggoda dengan seruan, dengan jasa kebajikan perdamaian, aku mengklaim Kristus sebagai juru selamatku. Aku tidak percaya pada jasa-jasaku sendiri, tetapi kepada darah Yesus yang mahal, yang menyucikan aku. Saat ini aku menggantungkan jiwaku yang tak berdaya kepada Kristus. Kehidupan Kristen haruslah menjadi suatu kehidupan iman yang hidup dan tetap, kepercayaan yang kukuh, ketergantungan kepada Kristus, akan membawa damai dan jaminan kepada jiwa. Janganlah kecewa bila tampaknya hati begitu keras. Setiap hambatan, setiap musuh di dalam jiwa hanya menambah keperluanmu akan Kristus. Ia datang untuk mengangkat hati batu dan mengaruniakan kepadamu hati daging. Pandanglah kepadanya untuk kasih karunia khusus untuk mengatasi kesalahan-kesalahanmu yang khusus. Bila diserang oleh pencobaan, dengan teguh lawanlah anjuran-anjuran jahat itu. Katakanlah kepada jiwamu, bagaimana mungkin aku menghina penebusku? Aku telah menyerahkan diriku kepada Kristus. Aku tidak ingin melakukan pekerjaan setan. Berserulah kepada Juru Selamat terkasih untuk memperoleh bantuan dalam menyerahkan setiap berhala dan meninggalkan setiap dosa kesayangan. Biarlah mata iman diarahkan kepada Yesus yang sedang berdiri di hadapan tahta Bapa, mengajukan tangannya yang terluka, sementara ia memohon bagimu. Percayalah bahwa kekuatan datang kepadamu melalui juru selamatmu yang mulia. Dengan iman, pandanglah mahkota yang disediakan bagi mereka yang menang. Dengarlah nyanyian sukacita dari orang-orang yang ditebus. Layaklah, layaklah anak domba yang telah mati dan yang telah menebus kita untuk Allah. Upayakanlah menganggap suasana ini sebagai kenyataan. Stefanus, orang Kristen pertama yang mati syahid, dalam pergumulannya yang dahsyat dengan para pemerintah dan penguasa, serta kejahatan rohani di tempat tinggi berseru, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kisah 7 ayat 5-6. Juru selamat dunia dinyatakan kepadanya sementara menatap dia dari surga dengan perhatian yang sangat dalam. Dan terang kemuliaan dari wajah Kristus memancar ke atas Stefanus dengan cahaya yang terang benderang, sehingga musuh-musuhnya pun melihat wajahnya bercahaya seperti wajah seorang malaikat.
Jika kita mengizinkan pikiran kita lebih banyak memikirkan Kristus dan hal surgawi, kita pasti mendapat kuasa yang mendorong dan menyokong kita dalam peperangan Tuhan. Kesombongan dan kasih dunia akan hilang kuasanya bila kita merenungkan kemuliaan negeri yang lebih baik, yang tak lama lagi akan menjadi tempat tinggal kita. Dengan keindahan Kristus, segala penarikan dunia lainnya akan tampak tak bernilai. Janganlah seorang pun menyangka bahwa tanpa upaya mereka yang sungguh-sungguh, mereka dapat memperoleh jaminan kasih Allah. Bila pikiran telah lama dibiarkan untuk hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja, sudah tentu sulit mengubah kebiasaan berpikir itu. Apa yang dilihat mata dan didengar telinga terlalu sering menarik perhatian dan menghilangkan minat. Tetapi jika kita mau memasuki kota Allah dan memandang Yesus dan kemuliaannya, kita harus terbiasa memandang kepadanya dengan mata iman di dunia ini. Sabda dan tabiat Kristus harus sering menjadi pokok pemikiran dan percakapan kita. Dan setiap hari dalam waktu-waktu tertentu harus digunakan untuk berdoa dan merenungkan tema-tema yang suci ini. Penyucian adalah pekerjaan setiap hari. Biarlah jangan seorang pun menipu dirinya dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni serta memberkati mereka sementara melanggar salah satu dari tuntutan-tuntutannya. Pelanggaran sengaja akan suatu dosa yang diketahui mendiamkan suara kesaksian roh itu dan memisahkan jiwa dari Allah. Bagaimanapun kegembiraan rohani yang dialami, Yesus tidak tinggal di dalam hati yang melanggar dan merendahkan hukum ilahi. Allah hanya akan menghormati mereka yang menghormati Dia. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Roma 6 ayat 16. Jika kita memanjakan amarah, nafsu, keserakahan, dengki, dan kepentingan diri atau segala jenis dosa lain, kita menjadi hamba-hamba kepada dosa. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Jika kita melayani dosa, kita tak dapat melayani Kristus. Orang Kristen akan merasakan dorongan dosa karena keinginan daging bertentangan dengan roh. Tetapi roh berjuang melawan daging secara terus-menerus. Disinilah pertolongan Kristus diperlukan. Manusia yang lemah dipersatukan dengan kekuatan ilahi dan iman berseru. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Jika kita ingin memperkembangkan suatu tabiat yang dapat diterima Allah, kita harus membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan rohani kita. Doa setiap hari penting bagi pertumbuhan dalam kasih karunia, bahkan dalam kehidupan rohani itu sendiri. Seperti halnya makanan bagi kesehatan jasmani. Kita harus membiasakan diri untuk mengangkat pikiran kita kepada Allah dalam doa. Bila pikiran mengembara, kita harus kembalikan. Dengan upaya yang tak kenal lelah, akhirnya kebiasaan akan membuatnya mudah. Sesaat pun kita tak dapat aman bila terpisah dari Kristus. Hadiratnya boleh menyertai kita pada setiap langkah, tetapi hanya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah Dia tentukan sendiri. Agama harus dibuat menjadi urusan besar kehidupan. Segala hal lain harus lebih rendah daripada itu. Segala kesanggupan tubuh, jiwa dan roh harus digunakan dalam peperangan Kristiani. Kita harus memandang kepada Kristus untuk kekuatan dan kasih karunia. Dan kita akan memperoleh kemenangan seperti pastinya Yesus telah mati bagi kita. Kita harus datang lebih dekat ke salib Kristus. Menyesali dosa di kaki salib adalah pelajaran pertama dari damai yang harus kita pelajari. Kasih Kristus, siapa yang dapat memahaminya? Jauh lebih lembut dan lebih menyangkal diri daripada kasih seorang ibu. Jika kita ingin mengetahui nilai satu jiwa, kita harus memandang dengan iman yang hidup kepada salib itu. Dengan demikian, kita mulai belajar sesuatu yang akan menjadi pelajaran dan nyanyian orang-orang yang ditebus itu selama-lamanya. Nilai waktu dan talenta-talenta kita hanya dapat diukur oleh besarnya tebusan yang dibayar untuk kita. Betapa sikap kita tidak berterima kasih kita nyatakan kepada Allah bila kita merampok Dia dari miliknya sendiri oleh tidak memberikan kepadanya kasih dan pelayanan kita. Terlalu besarkah bagi kita bila menyerahkan diri kepada Dia yang telah mengorbankan segalanya untuk kita? Dapatkah kita memilih persahabatan dengan dunia di hadapan kemuliaan Kristus yang tak terhingga, duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya?
Wahyu 3 ayat 21. Penyucian adalah suatu pekerjaan yang progresif. Langkah maju ditempatkan di hadapan kita seperti perkataan Rasul Petrus. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 10 dan 11. Inilah suatu pelajaran yang olehnya kita boleh diyakinkan bahwa kita tidak pernah akan jatuh. Dengan demikian, mereka yang sedang bekerja dalam rencana tambahan itu untuk memperoleh kasih karunia Kristus, memperoleh juga jaminan bahwa Allah akan bekerja di atas rencana yang dilipat gandakan untuk mengumpulkan bagi mereka karunia-karunia rohnya. Petrus mengamanatkan kepada mereka yang memiliki iman yang berharga, kasih karunia dan damai sejahtera meliputi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Ayat 2. Dengan kasih karunia ilahi, semua orang yang menaiki anak tangga bercahaya dari bumi ke surga, dan akhirnya sukacita abadi meliputi mereka. Yesaya 35 ayat 10. Masuk melalui pintu gerbang kota Allah. Juru selamat kita menuntut semua yang ada pada kita. Ia meminta pemikiran kita yang terutama dan yang paling suci, serta kasih sayang kita yang paling murni dan kuat. Jika kita sungguh-sungguh ambil bagian dalam sifat ilahi, pujian kepadanya akan selama-lamanya di hati dan di bibir kita. Satu-satunya keselamatan kita ialah menyerahkan segala yang ada pada kita kepadanya, dan terus-menerus bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan kebenaran. Rasul Paulus sangat dihormati Allah, sehingga dia diangkat ke langit yang ketiga dalam suatu penglihatan yang suci, di mana ia melihat suatu pemandangan yang kemuliaannya tidak diperbolehkan dia nyatakan. Namun ini tidak membuat dia jadi sombong atau percaya kepada diri sendiri. Ia menyadari pentingnya tetap setia dan menyangkal diri, dan dengan jelas menyatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus menderita demi kebenaran, namun kita tidak mendengar persungutan keluar dari bibirnya. Sementara ia meninjau kehidupannya yang kerja keras, penuh perhatian dan pengorbanan, ia berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Seruan kemenangan hamba Allah yang setia itu sampai kepada zaman kita ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kegelapan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam kasih Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 35-39. Walaupun akhirnya Paulus harus dijebloskan ke dalam penjara Roma, tertutup dari terang dan udara surga, terputus dari tugas aktifnya menyebarkan Injil, dan sebentar lagi akan dihukum mati, namun ia tidak mau bimbang dan murung. Dari dalam penjara yang pengap dan dingin, muncullah kesaksian yang terakhir, penuh dengan iman dan keberanian yang mulia, memberikan inspirasi kepada hati orang-orang saleh dan yang mati syahid dari abad ke abad. Perkataannya yang layak melukiskan hasil-hasil penyucian yang kita dapati dalam halaman-halaman buku ini
berusaha untuk menyatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebesaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius 4 ayat 6-8. Demikianlah bacaan hidup yang disucikan. Ini adalah bab terakhir dari buku hidup yang disucikan. Tuhan memberkati kita semua.